Ya, selanjutnya langkah selanjutnya itu tempat meminjam. Untuk ibu-ibu hati-hati ya. Di sini banyak sekali yang menawarkan pinjaman baik perorangan ataupun lembaga. Nah, makanya di sini ibu-ibu harus bisa memilih mana tempat meminjam yang baik dan pengembalian bunganya yang rendah. Makanya kita di sini akan membahas tentang sumber atau tempat meminjam yang baik. Kita lihat di sini ada beberapa sumber ya. Jadi kita lihat keunggulan atau kelemahan masing-masing dari sumber tempat. Di sini ada contohnya, ada saudara, ada teman dekat, terus ada rentenir, termasuk bank keliling juga ada, terus ada kelompok simpan pinjam atau PKK, arisan atau PKH. Nah, itu kelompok simpan pinjam ini biasanya dia anggota PKK, khusus PKK, anggota arisan khusus yang meminjam arisan. Nah, ini PKH ini maksudnya untuk anggota PKH sendiri, itu tergantung kelompoknya masing-masing. Di sini ada koperasi simpan pinjam. Terus di sini ada bank pasar. Nah, untuk ibu-ibu pernah meminjam uang? Pernah di mana, Bu? Saudara biasanya. Saudara ya, rata-rata ya. Oke, kita lihat di sini ada saudara, ada ya, salah satunya ya yang disebutkan ini tadi. Di sini ada prosesnya cepat dan mudah. Itu gimana proses cepat atau tidak? Yang kita bahas di saudara itu biasanya mudah ya, Ibu ya. Ya. Biasanya mudah, tapi belum tentu mau meminjamkan karena itu saudara ya, belum tentu mau meminjamkan. Ini ada rentenir. Rentenir itu prosesnya gimana? Mudah kalau di sini ya. Ya. Di sini mudah. Kalau rentenir mudah. Terus ada kelompok simpan pinjam. Kelompok simpan pinjam itu yang anggota itu mudah ya selama uang tersedia, tapi dengan syarat harus anggota kelompok, menjadi anggota kelompok. Di sini ada koperasi simpan pinjam. Nah, koperasi simpan pinjam itu cenderung rumit. Dia harus mengisi formulir atau melampirkan dokumen. Terus yang terakhir ini bank pasar. Ini prosesnya rumit ya, sama kayak koperasi. Di sini ada mengisi formulir, harus mengisi dokumen, foto. Biasanya di sini di bank pasar itu ada survei yang harus disurvei. Nah, belum tentu juga bisa di ACC, tergantung survei. Nah, ini apa perlu jaminan atau tidak pinjaman? Biasanya kan pinjaman itu ada jaminan, tapi tergantung dari sumber tempatnya. Di sini ada saudara, biasanya saudara tidak ya, tidak perlu ya, tidak perlu jaminan. Terus di sini ada rentenir. Rentenir juga tidak perlu. Kalau saya menyarankan tidak untuk ke rentenir. Tidak, kecuali dia dalam jumlah banyak. Maka harus ada. Yang ketiga itu kelompok simpan pinjam, itu tidak ada jaminan juga karena dia udah menjadi anggota. Ini untuk koperasi itu ada jaminannya nggak? Perlu ya di sini ya. Ya. Perlu. Umumnya apa jaminannya? Itu berupa tanah ya, surat tanah, maksudnya surat tanah atau kendaraan BPKB bermotor. Di sini ada bank pasar, itu perlu juga jaminan. Sama ini biasanya surat tanah, surat rumah, terus BPKB bermotor. Ada batas pinjamannya nggak? Biasanya kan kalau kerabat nih tergantung punya uang atau tidaknya ya. Berapa kita mau pinjam, bisa apa tidaknya berapa. Untuk saudara itu ada batasnya, belum tentu punya uang, tergantung dari pemberi pinjaman ya, dari kerabatnya sendiri itu. Nah, itu dari rentenir itu tidak ada batasnya, mau berapapun dikasih. Yang ketiga itu kelompok simpan pinjam, ini ada ya, ada batasnya ya, tergantung dari kesepakatan kelompok. Umumnya sih dari 2 kali jumlah simpanan. Terus koperasi simpan pinjam itu ada batasnya, tergantung dari peraturan. Terus dari bank pasar itu ada ya, ada, ini udah pasti, tergantung nilai jaminan yang diberikan. Nah, biasanya ini dari
jaminan berapa yang bisa dipinjam, tergantung dari jaminan berapa besar harga jaminannya. Terus nah ini yang paling penting, bunga pengembalian. Biasanya kalau pinjaman itu ada bunganya, kita harus berpikir dari bunga sini. Nah biasanya saudara itu rendah ya, tergantung rendah atau bahkan tidak ada karena menganggap saudara. Nah dari rentenir atau bank keliling itu sangat tinggi bunganya. Dari awal saya tidak menyarankan ke rentenir atau bank keliling. Selanjutnya ada kelompok simpan pinjam, itu cenderung rendah itu karena dia sudah menjadi anggota ya biasanya. Koperasi simpan pinjam untuk bunganya juga cenderung rendah. Untuk bank pasar biasanya tinggi rendahnya. Bunganya tinggi untuk bank pasar. Ini yang terakhir, gimana cara pengembaliannya bisa disesuaikan atau tidak. Maksudnya ini ada jatuh temponya, gimana kalau telat gitu ya. Ini kalau saudara itu biasanya bisa disesuaikan karena masih menganggap saudara. Ini rentenir itu tidak bisa disesuaikan. Nah biasanya ini yang tidak bisa membayar, dia harus menjual rumahnya, kadang harus merelakan motornya diambil. Nah itu rentenir kayak gitu. Terus kelompok simpan pinjam ini bisa disesuaikan. Ini untuk koperasi simpan pinjam itu harus sesuai dengan ketentuan ya, tidak bisa disesuaikan. Terus terakhir ada bank pasar, itu bisa disesuaikan tidak ya, tidak bisa disesuaikan ya, itu harus sesuai ketentuan. Nah ibu dari semua sumber ini kira-kira ibu pilih yang mana? Kalau saya biasa ke saudara ya, mungkin udah biasa ke saudara, jadi ke saudara aja. Saudara ya, ke saudara. Kalau saudara biasanya mudah ya, tidak ada bunga juga. Tapi kalau ada biasanya belum tentu menjangkan ya. Ya kalau nggak bisa berarti saya ke kelompok simpan pinjam, mengikut arisan gitu. Kelompok simpan pinjam ya, iya. Nah jadi di sini disimpulkan ya bahwa setiap lembaga pemberian pinjaman memiliki kelebihan dan kekurangan. Jika kita perlu meminjam, maka kita perlu membandingkan dan memilih sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan pernah meminjam kepada uang rentenir karena sangat merugikan ya Bapak Ibu ya. Oke, cukup untuk langkah ini. Sekian dan terima kasih.